Selamat datang di video pembelajaran ilmu kesehatan masyarakat. Saya Ari Probandari dari bagian ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem kesehatan. Mari kita lihat dulu arti kata sistem. Dari kamus bahasa, kita bisa pahami bahwa sistem itu berarti interkoneksi, keterkaitan dari beberapa elemen atau bagian yang kemudian ketika elemen dan bagian tadi saling terkait dan saling berfungsi, maka dia bisa kemudian menjalankan suatu pola kerja. Apakah sistem kesehatan? Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2009 mengeluarkan satu dokumen yang mendefinisikan sistem kesehatan itu adalah semua upaya yang tujuannya itu meningkatkan, mengembalikan dan memelihara status kesehatan melalui berbagai layanan yang dilakukan oleh para profesional kesehatan dan termasuk juga oleh layanan-layanan yang sifatnya informal. Kesemuanya itu nantinya berorientasi pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta berbagai intervensi lain supaya bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah diagram, WHO ini menyampaikan bahwa sistem kesehatan itu terdiri dari 6 building blocks, 6 blok bangunan sistem. Apa itu 6 bangunan sistem atau 6 elemen atau 6 bagian dari sistem? Yang pertama adalah leadership and governance, kepemimpinan dan tata kelola. Yang kedua adalah pembiayaan kesehatan. Yang ketiga adalah SDM kesehatan, sumber daya manusia kesehatan. Yang keempat adalah teknologi kedokteran, termasuk di situ ada vaksin, obat, dan berbagai alat-alat kesehatan yang lain yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima adalah penyelenggaraan layanan kesehatan, dan yang keenam adalah informasi kesehatan. Kalau kita lihat di dalam diagram ini, 6 elemen itu saling terkait, saling mempengaruhi. Tata kelola dan kepemimpinan akan mengatur tentang pembiayaan kesehatan, SDM, teknologi kedokteran, layanan kesehatan, dan sistem informasi. Sistem informasi tidak akan jalan kalau tidak ada pembiayaan, misalnya. Jadi kita bisa lihat interconnected, keterkaitan antar elemen itu. Semuanya ini kalau saling berfungsi, saling bertaut dan berfungsi, itu semuanya ditujukan kepada peningkatan status kesehatan di masyarakat. Nah, tentu sistem kesehatan ini terselenggara agar orientasinya adalah pada masyarakat itu sendiri. Jadi semuanya ditujukan untuk masyarakat sehingga diharapkan tadi status kesehatan masyarakat bisa meningkat. Nah, kalau di Indonesia bagaimana sistem kesehatan ini ditentukan atau diatur, dikelola? Pemerintah kita sudah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang sistem kesehatan dan di sini disebutkan adanya 7 elemen. Kalau kita lihat sebenarnya 7 elemen itu tidak jauh berbeda dari 6 building block, 6 bangunan sistem yang tadi disampaikan di WHO. Yang mungkin yang istimewa di sini adalah dari negara kita sudah memikirkan bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan itu menjadi satu bagian dari sistem kesehatan kita. Nah, saya tidak akan membicarakan masing-masing elemen, saya hanya akan mengangkat 2 elemen utama yang saya pandang para mahasiswa kedokteran ini mesti memahami dan menguasai. Yang pertama adalah di dalam elemen atau subsistem upaya kesehatan. Di Indonesia, upaya kesehatan ini dibagi 2, upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Apa bedanya antara upaya kesehatan perorangan dan masyarakat? Bedanya adalah pada
karakter atau sifat kegiatan atau layanan yang dilakukan. Upaya kesehatan perorangan ini orientasinya lebih kepada kegiatan-kegiatan layanan kuratif dan rehabilitatif. Sementara itu, kegiatan promotif dan preventif juga dilakukan, tetapi arahnya kepada pencegahan dan promosi gaya hidup sehat secara perorangan. Upaya kesehatan masyarakat lebih condong kepada kegiatan-kegiatan perbaikan lingkungan, promosi kesehatan, kemudian pencegahan penyakit dan kematian, serta paliatif. Nah, kita bisa lihat di upaya kesehatan perorangan itu juga ada jenjangnya, jenjang primer, sekunder, tersier. Jenjang primer adalah upaya kesehatan yang disediakan oleh fasilitas yang menjadi kontak pertama dengan masyarakat. Layanan primer, mungkin Anda juga sudah sering mendengar istilah tersebut, yaitu layanan yang diakses sebagai kontak pertama bagi masyarakat jika memerlukan layanan kesehatan. Contohnya adalah puskesmas, ya. Puskesmas, lalu dokter praktek swasta, dokter keluarga, mungkin juga klinik-klinik yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan. Ini juga bisa sebagai contoh dari upaya kesehatan perorangan tingkat primer. Lalu di atas level itu ada level sekunder dan tersier. Rumah sakit ini contoh dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan di level sekunder dan tersier. Nah, di upaya kesehatan masyarakat juga ada levelnya, level primer, sekunder, dan tersier. Level primer itu artinya bahwa upaya kesehatan masyarakat yang pertama kali langsung disampaikan kepada masyarakat, ya, yaitu misalnya kegiatan-kegiatan vaksinasi itu diselenggarakan oleh puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat primer pun juga ada. Banyak misalnya lembaga kemasyarakatan yang kemudian membentuk suatu upaya kesehatan masyarakat yang sifatnya di tingkat primer. Nah, jika memang masalah tersebut memerlukan dukungan dari tingkat yang lebih tinggi, maka akan ada fungsi dinas kesehatan, baik di kabupaten kota, provinsi, maupun Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kita bisa kenal istilah nih, rujukan dan rujukan balik. Itu istilah untuk upaya kesehatan perorangan. Rujukan itu bisa berupa rujukan kasus, rujukan spesimen, jadi bahan yang diambil dari individu atau pasien yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, serta rujukan ilmu pengetahuan. Rujukan ilmu pengetahuan ini kalau secara sederhana kita pahami sebagai konsultasi dari layanan kesehatan lebih rendah ke tingkat lebih tinggi. Nah, rujukan bisa juga dari layanan yang lebih tinggi ke lebih yang rendah. Ini disebut sebagai rujukan balik. Untuk upaya kesehatan masyarakat pun juga ada istilah rujukan kesehatan dan fasilitasi. Rujukan kesehatan itu kalau sifatnya adalah permohonan dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, misalnya dari tingkat lebih rendah ke tingkat lebih tinggi, itu disebut sebagai rujukan kesehatan. Contohnya misalnya pada suatu puskesmas dia menghadapi KLB, misalnya kejadian luar biasa untuk suatu penyakit. Maka di situ bisa dilakukan rujukan kesehatan karena mungkin puskesmas tidak bisa menangani itu sendiri. Untuk mengatasi KLB, maka kewenangannya ada di tingkat kabupaten kota. Jadi terjadi rujukan kesehatan masyarakat untuk menangani KLB. Lalu dinas kesehatan kabupaten atau kota bisa melakukan fasilitasi. Jadi itu yang seimbang dengan rujukan balik tadi ya, dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, satu lagi nih bagian dari sistem kesehatan yang para mahasiswa kedokteran perlu pahami dengan baik, yaitu adanya jaminan kesehatan nasional. Jadi di dalam sistem kesehatan kita, pembiayaan kesehatan sejak tahun 2014 sudah diarahkan adanya jaminan kesehatan nasional yang terutama diatur oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional ini diharapkan bisa menjadi satu upaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta.
Jadi cita-cita kita bersama seluruh warga negara itu akan terjamin dalam hal pembiayaan kesehatan dengan suatu jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Bisa berupa asuransi yang kemudian ditanggung oleh pemerintah, tapi juga bisa ditanggung secara mandiri oleh masing-masing warga negara. Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dikelola oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. Nah, BPJS ini nantinya akan mengatur distribusi dari iur yang dikumpulkan melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional ini. Iur tersebut dikelola dalam bentuk pembayaran kepada pemberi layanan. Ya, jadi ini para mahasiswa kedokteran juga harus memahami ada dua istilah di sini. Ada dua cara pembayaran dalam JKN. Yang pertama adalah kapitasi. Kapitasi ini adalah cara pembayaran dalam JKN yang berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan primer, di mana pemberi layanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer diberikan sejumlah pendanaan untuk kemudian dikelola memberikan pelayanan bagi populasi yang ada di cakupan wilayahnya. Ini kapitasi ya. Yang kedua adalah case-based group. Case-based group itu artinya bahwa dikelompokkan kasus-kasus tertentu yang kemudian juga dikaitkan dengan biaya untuk layanannya. Sehingga nantinya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit ini bisa mengajukan klaim atas kasus-kasus yang sudah diberikan pelayanannya, yang kemudian sudah diberi kode sesuai dengan kode case-based group. Nah, kemudian BPJS akan memberikan pembayaran melalui klaim tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Anda sebagai calon dokter perlu belajar tentang sistem kesehatan? Yang pertama adalah dokter mempunyai kompetensi sebagai care provider, jadi dia bisa menjadi pemberi layanan kesehatan. Ya. Layanan kesehatan itu bisa masyarakat, bisa perorangan. Kita mulai dengan contoh di mengelola kesehatan masyarakat. Jadi misalnya seorang dokter bekerja di suatu puskesmas. Ya. Di puskesmas tersebut terjadi KLB, difteri, kejadian luar biasa difteri. Maka seorang dokter bisa menggunakan cara berpikir dengan sistem kesehatan tadi untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, di dalam sistem kesehatan ada layanan. Jadi untuk bisa mengendalikan itu harus ada layanan kesehatannya, harus ada respon kita fasilitas pelayanan kesehatan terhadap kasus-kasus difteri yang ditemukan. Ya, responnya bisa oleh puskesmas atau bisa juga rujukan ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian juga penentuan kasus KLB sendiri itu perlu dari rujukan kesehatan ke dinas kesehatan. Karena apa? Karena yang berhak untuk menentukan ya status KLB adalah di tingkat kabupaten kota. Selain itu perlu informasi kesehatan ya, jadi perlu surveillance nih di sini. Jadi selain kita sudah bisa mengatasi kasus-kasus yang muncul, ini perlu ada tracing misalnya, apakah ada penularan di wilayah kerjanya, ya, penularan pada orang yang lain. Nah, untuk bisa melakukan surveillance, melakukan respon fasilitas, itu tentu butuh SDM, butuh juga obat atau vaksin ya, yang sangat mungkin menjadi juga bagian dari upaya kita untuk mengendalikan KLB itu. Nah, untuk bisa menyediakan itu tentu saja harus ada pembiayaan kesehatan. Dan ini semua tidak bisa lepas dari bagaimana aturan yang ada ya terkait dengan tata laksana KLB dan juga koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat. Nah, contoh lagi ya, adik-adik semua. Jadi, seorang dokter juga sebagai care provider perlu bisa untuk mengelola kesehatan perorangan, misalnya dalam mengelola suatu klinik ya, klinik khusus diabetes misalnya. Di sini tentu saja tetap harus ada sistem di sini yang bisa kita rencanakan dan kita lakukan.
yaitu misalnya layanannya sendiri, aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk pasien-pasien DM yang dikelola. Selain itu juga harus ada sistem informasi, jadi surveillance, bagaimana kita bisa mencatat kasus-kasus itu, bagaimana electronic medical record-nya kita sediakan, atau medical record yang lain yang lebih sederhana. Tapi hal itu semua sebetulnya adalah mendukung sistem informasi kesehatan. Kalau bisa kita ikut mendukung ya upaya dari misalnya Dinas Kesehatan untuk melakukan surveillance penyakit tidak menular. Jadi walaupun misalnya kita mengelola suatu fasilitas kesehatan ya, swasta, tetapi bagaimana agar kasus-kasus ini tetap bisa kita laporkan juga kepada Dinas Kesehatan misalnya. Kemudian itu semua selalu butuh sumber daya, selalu juga kita harus bisa memahami aturan-aturan untuk pelayanan kesehatan termasuk pembiayaan gitu ya. Jadi apakah pasien-pasien itu bisa tercover dengan JKN atau pembayaran yang lainnya? Ini saya kira juga seorang dokter yang mengelola fasilitas pelayanan kesehatan perorangan pun itu bisa menggunakan pengetahuan tentang sistem kesehatan ini di dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih adik-adik semua, semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dan salam sehat.